Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim Bong dalam acara Bisaan Bilik Santai Sehat. Kehidupan itu bagaikan segelas kopi di mana pahit dan manis bercampur dalam kehangatan. Kali ini saya telah kedatangan seorang ahli kopi, Bapak Insinyur Pahuri Welian AliKM. Selamat datang, Bung Weli. Terima kasih, Bang. Bung Weli, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kopi. Nah, iya, gimana Bang? Ini, Bung Weli, langsung aja. Ini kopi ini kan proses dari penanaman sampai jadi bubuk itu gimana? Waduh, berat sekali. Kalau mau cerita bisa 3 tahun nanti diceritanya. Iya. Kalau kita ini ya Bang, melihat petani kopi mencoba berbudidaya tanaman kopi, mereka menanam itu dari bibit itu biasanya usianya 4 bulan Bang. 4 bulan minimal itu sudah bisa siap tanam. Kemudian ditanam, ditunggu 3 tahun dia akan memulai buah pertama. Dan selanjutnya seperti itu. Dan bisa mencapai umur 25 sampai 30 tahun Bang. Gitu. Kemudian bisa kita remajakan lagi, kemudian bisa kita sambung kembali atau diganti dengan tanaman yang baru. Ya itu prosesnya Bang. 3 tahun biasanya mereka dari tanam sampai panen. 3 tahun sudah bisa menghasilkan ya? Sudah bisa Bang. Tapi belum maksimal? Ya belum maksimal. Belum maksimal. Betul. Nah setelah panen itu kopi diapakan? Ya setelah panen ada prosesnya Bang. Gimana itu? Proses panen, biasanya petani itu kan ada 2 konsep panen itu. Ada yang panen racuk. Kalau petani menyebutnya panen racuk tuh ya panen pelangi lah kalau gua sebut. Panen pelangi itu ya merah, kuning, hijau dipanen semuanya Bang. Oh gitu. Dan ini kebiasaan mereka, budaya mereka, petani-petani kita di Lampung. Nah kita beberapa tahun terakhir ini, 3-4 tahun terakhir sudah ada pola pikir mereka untuk merubah panen dengan petik merah gitu kan Bang. Karena itu mempengaruhi harga juga ya Bung Weli? Mempengaruhi harga dan mempengaruhi kuantitas dan kualitas Bang. Oh gitu. Ya, saya pernah mencoba, bukan meneliti lah, mencoba melihat hasil dari panen racuk. Kemudian panen merah. Jadi untuk menghasilkan biji beras green bean gitu ya Bang. 1 kilo panen racuk itu bisa dari 8 sampai 10 kilogram buah basah. Buah basah. Yang pelangi tadi. Iya. Kemudian yang petik merah itu untuk mendapatkan sekilo green bean itu didapat dari 5 sampai 6 kilogram petik basah. Petik basah. Iya, bayangkan kalau petani katakanlah petik basahnya enak menghitungnya 1 ton Bang. Iya. Racuk 1 ton. Itu hanya menghasilkan 100 kilo green bean. Oh gitu. Tapi kalau mereka petik merah, itu bisa menghasilkan 200 kilogram green bean. Hampir 100% ya? Iya Bang. Nah ini sudah saya coba. Saya kalkulasi dengan beberapa kawan dan ternyata benar. Nah, katakanlah harganya sama Bang antara racuk dan petik merah. Katakanlah harganya sekarang 30.000. Ya kalau 30.000 kali 100 dengan 30.000 kali 200 kan udah beda 2 kali lipat. Oh gitu. Itu kalau harganya sama. Kalau harganya lebih mahal lagi kan lumayan Bang, gitu kan. Bung Weli, untuk 1 hektar pohon lah misal, itu berapa menghasilkan biji kopi basah dan berapa biji kopi kering yang siap kita tumbuk ya, kita giling itu gimana itu? Iya. Ya maksimal Bang. Optimal itu 3 ton ke atas biji beras dalam 1 hektar. Tapi petani kita dan untuk mendapatkan 3 ton itu sudah ada beberapa petani. Termasuk petani binaan kita juga kan. Oh gitu. Iya, oke. Tapi rata-rata Lampung ini hanya 700 kilogram per hektar. Iya. Padahal gubernur waktu itu mencanangkan kalau bisa petani 4 ton gitu. Nah
untuk mendapatkan dari petani kalau rata-rata Provinsi Lampung hampir 740 lah, 700. Kok jauh ya? Dari 4 ton ke 700 jauh banget itu. Gimana? Ya itu kebiasaan kita Bang petani. Petani yang kita mencoba merubah mindset petani dari petik racuk menjadi petik merah, itu juga harus dirubah. Kemudian juga kebun kita ini kan banyak kebun tua Bang. Oh, kebun tua, oke. Kebun tua yang harus segera diremajakan. Saya dulu tahun 2016, 17 sudah pernah ngomong gitu ya, bahwa 2023 ini kita darurat kopi. Apa maksudnya itu? Darurat kopi itu ya kita akan kekurangan stok kopi Indonesia. Yang akhirnya apa darurat? Ya kita akhirnya impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oh gitu. Iya, dan saya lihat ya mudah-mudahan tidak terjadi lah 1 tahun lagi kan gitu. Oh gitu. 1 tahun lagi saya menyatakan bahwa ini akan terjadi darurat kopi. Tapi yang mudah-mudahan tidak, karena ada program pemerintah yang dari tahun 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih dilakukan peremajaan tanaman kopi. Untuk Lampung sendiri kualitas kopinya gimana sama kuantitasnya? Ini masih banyak nggak kopi di Lampung ini, Bang Weli? Ya saat ini harga kopi mahal, Bang. Mahal, oke. Mahal. Iya. Ini kan termasuk hukum ekonomi, Iya. supply demand. Iya. Artinya ketika harga kopi mahal, tentunya produksi kita ini jelas berkurang. Iya, oke. Ditambah lagi produksi dunia kan, karena harga kopi kita ditentukan oleh harga dunia, di mana Brazil saat ini gagal panen, sehingga stok kopi dunia itu akan berkurang, sehingga ya hari ini pun para penggiat kopi, eksportir kopi pun pada rebutan kopi, Bang. Oh gitu ya. Iya, makanya kopi harga hari ini tuh 30 ribu lebih kopi asalannya, Bang. Kopi asalan per Betul. kilo. Per kilo. Oke. Bung Weli, ini kan dari tahun 98 harga kopi kan tinggi-tinggi, tapi petani kita ini kan petani kopi khususnya di Lampung ini saya lihat ya, tapi nggak tahu nih kalau Bung Weli yang tahu. Kayaknya nggak ada yang sejahtera atau kurang sejahtera sih, gimana itu Bung Weli? Kata siapa, Bang? Yang sejahtera itu pedagangnya, malah ini yang buka-buka kedai kopi gitu kan ya. Ya kan? Itu yang berduit-berduit. Kalau petaninya mah kayaknya menges-menges aja. Gimana itu, Bung Weli? Enggak lah, Bang. Saya mulai intens di kopi itu tahun 2000. Mulai masuk ke dunia kopi ya, Bang. Walaupun dari bayi juga saya sudah kenal kopi karena dulu pernah kena step kan gitu, dikenalkan kopi. Tapi saya mulai mengenal kopi di tahun 2000 ketika saya jadi buruh. Waktu itu tahun 2000 AIKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia itu yang Provinsi Lampung itu punya kegiatan mulia, akan membuat kebun percontohan dan penelitian di Lampung Barat. Saya kerja di situ 2 tahun jadi buruh. Oh gitu. Kemudian berinteraksi dengan petani. Ya dari dulu sampai sekarang ya begitu aja. Petani itu selalu petik racuk. Ketika saya menyampaikan tahun 2000 itu ketemu dengan petani, kenapa Pak kita tidak petik merah saja? Ya jawaban petani nggopo, regoni podo. Harganya sama. Harganya sama dengan petik racuk. Oh gitu. Nah, kemudian terus bergulir sampai 2016 saya mencoba dengan kawan-kawan pemilik kopi shop di Lampung gitu kan, khususnya di Bandar Lampung, sama-sama punya visi yang sama. Akhirnya kami coba buat festival kopi dulu. Tahun 2016. Dan itu disupport semua oleh kopi shop. Ada satu lomba namanya lomba Green Bean. Lomba uji cita rasa. Dan alhamdulillah kalau tidak salah dulu ada 80 petani yang ikut lomba. Yang ikut lomba itu, walaupun 1, 2, 3 ya juaranya. Dan kopinya bagus-bagus, Bang. Bagus-bagus ya. Ternyata dilombakan itu petani itu bisa buat kopi bagus. Kalau saya menyebutkannya fine robusta dulu ya. Gitu. Setelah acara, kami kumpul lagi dengan teman-teman penggiat kopi shop gitu kan, penggiat kopi. Ini udah lomba nih.
Terus mau kita apakan lagi? Kasihan petani. Ternyata petani bisa buat. Akhirnya kami bersepakat buatlah satu koperasi untuk menampung kopi-kopi petani yang bagus. Oke. Kopi-kopi petani yang bagus Yang ya kita. tadi. Oke. Ya, yang lomba itu kita bina, yang Oke. juara kita bina segala macam. Dan itu anak muda semua, Bang. Oh gitu. Anak muda semua. Itu luar biasa. Nah, kemudian kita juga koperasi ini sebagai buffer, penyangga. Jadi ketika harga kopi petik merah mereka dijual murah, jual aja ke koperasi. Koperasi ini tidak di bawah Pemda ya? Tidak, Bang. Oh gitu. Tidak. Jadi kebijaksanaan Pemda apa untuk membantu petani ini apa selama ini? Oh, banyak, Bang. Banyak ya? Banyak. Contohnya? Contohnya ya itu tadi ada permajaan, kemudian ada bantuan untuk proses pasca panennya. Sekarang selama ini kan petani mungkin jemurnya di tanah atau gitu. apa segala macam. Sekarang waktu itu ada bantuan menggunakan dom, menggunakan solar dryer, sehingga kualitas kopi petani bisa terjaga. Kalau harga gimana, Bung Wery? Harga ini kita ngikutin dunia atau sudah ada standar untuk di Lampung gitu harganya tidak boleh di bawah ini atau gimana? Enggak, Bang. Enggak Kita ya? ngikutin dunia. Ngikutin dunia. London yang punya cerita itu untuk menentukan harga kopi. Kenapa bisa begitu? Kenapa London? Iya, London tidak punya kebun kopi ya, Bang? Iya, tapi dia bisa termasuk coklat juga. Swiss tidak punya kebun kopi. Tidak punya kebun coklat, tapi dia bisa menentukan. Oke. Gitu. Boleh cerita sedikit apa itu? Kenapa Bung Wery? Bagi-bagi ilmu? Ya, karena yang saya tahu kan memang awalnya London jadi pusat dunia kan gitu. Kemudian ekspor dari Indonesia itu kan banyak ke Eropa, gitu. Sehingga kemudian mereka juga punya analis segala macam. Ya saya tidak usah cerita banyak lah. Mungkin ke depan nanti Indonesia lah yang bisa menentukan harga kopi, harga komoditas kita gitu, Bang. Tapi Gitu ya. untuk saat ini London yang punya cerita untuk menentukan harga kopi. Bung Wery, kalau Bung Wery tahu, untuk di Lampung sendiri berapa luas untuk lahan kopi kita ini yang masih produktif? Saya punya data, tapi ada pertumbuhan minus gitu, 5 tahun terakhir. Tahun ini kalau tidak salah saya agak-agak lupa ingat itu 156.000, lebih kurang 156.000 hektar untuk Lampung. Terbagi dalam berapa kabupaten? Terbanyak Tanggamus, kemudian Lampung Barat. Setelah itu ada Lampung Utara, kemudian Waikanan, sedikit pesisir barat dan Pesawaran. Lampung Timur nggak ada ya? Lampung Timur ada, Bang, tapi ya tidak signifikan lah. Oh gitu ya. Gitu, hanya sekian persen saja. Dengan produksi tahun kemarin itu kalau tidak salah 117-an, lebih kurang 117-an ribu ton. Oh gitu. Dengan luas 156. Kita berharap ya dengan luas 156 kali 2 ton per hektar dapat ya sudah lumayan. Gitu. Bung Wery ini kan punya petani binaan ya? Iya, Bang. Apa manfaatnya punya petani binaan itu? Ya manfaatnya saya dapat kopi bagus, Bang. Dapat kopi bagus. Oh iya. Bagi petaninya gimana? Keuntungan petaninya apa itu? Yang jelas harganya itu tadi yang saya bilang di awal tadi yang mengenai koperasi itu. Kita sebagai buffer, penyangga. Penyangga, katakanlah kami jadi penyangga harga. Oke. Jadi ketika mereka membuat kopi petik merah atau membuat Vin Robusta, kita punya standar harga sekian gitu kan, Pak. Nah, ketika mereka ada yang mau beli dengan harga di bawah standar koperasi, jangan jual dong ke mereka, jual ke koperasi kami. Gitu. Tapi kalau ada yang lebih tinggi dari harga koperasi, jual saja nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya, itu konsep kami di koperasi gitu kan, di koperasi sampai saat ini gitu. Apa nama koperasinya nih? Iya, koperasi Vin Robusta Lampung gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Bung Wery, saya mau tanya ini, dari kopi kering sampai ke bubuk itu gimana? Misalnya dari 1 kilo kopi biji jadi ke bubuk itu gimana prosesnya? Jadi berapa? Saya cerita dari bunga ya, Bang. Dari bunga. Supaya enak kan gitu. Oke. Supaya penikmat kopi itu paham begitu susahnya jadi petani kopi. Gitu. Oke, silakan. Coba. Jadi untuk menjadi kopi bubuk itu proses bunga, Bang. Pembungaan. Dari bunga kemudian kalau kata petani jadi
mata yuyu, buah mata yuyu, kemudian berubah jadi buah dogan gitu kan. Kemudian berubah jadi kuning, airnya merah, kemudian tersedia di meja kita. Itu membutuhkan waktu 9 sampai 11 bulan, Bang. Oh, lama juga ya. Lama, makanya Kayak orang melahirkan aja. iya, kopi kita makanya Robusta ini 1 tahun sekali panen. Bagaimana petani menunggu, Gitu ya? memelihara gitu kan, ini luar biasa. Yang harusnya kita apresiasi. Iya. Untuk mendapatkan kopi enak ini ya ada, makanya waktu itu tagline kita jangan sampai ada air mata petani di segelas cangkir kopi kita, Bang. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ya itu untuk menghargai, mengapresiasi mereka lah gitu Oke, kan. Kemudian dari kita panen, dari panen sampai proses pasca panen itu lebih kurang 2 sampai 3 minggu dari petik, jemur, kemudian diproses menjadi kopi beras. Kemudian itu lebih kurang, iya kalau cuaca yang tidak menentu bisa 1 bulan, Bang, untuk menjadi kering. Dan kami biasanya keringnya petani itu yang kita mau nih ya, yang petik merah itu antara 12 sampai 13% kadar airnya, Bang. Gitu. Tapi kalau kopi asalan mungkin di atas 15%, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi tadi yang saya tanyakan tadi, jadi dari 1 kilo biji jadi berapa? Jadi Untuk bubuk. 1 kilogram Biji ya, Iya. green bean itu bisa 800 sampai 850 gram Oh, oke. bubuk. Artinya 15 sampai 20% Yang jadi. yang jadinya. Iya. Jadi harga kopi bubuk sekarang berapa, Bung Weli? Ya tergantung, Bang. Tergantung kualitas. Tergantung kualitas, kemudian gitu. ada yang 60.000, ada yang 100, ada yang 150, bahkan ada yang 200. Kalau bagi Bung Weli mungkin bisa membedakan, bagi yang awam membedakan yang tadi petik merah sama yang asalan tadi gimana itu? Beda di mananya itu, Bung Weli? Ya cita rasa jelas, Bang. Cita rasa ya? Cita rasanya beda. Cita rasanya Iya. beda. Nah, Bung Weli ini kan salah satu. Sambil ngopi ya, Bang? Boleh ya, saya kopi. Bung Weli, Iya. Bung Weli ini kan salah satu pemilik kedai kopi ya. Iya, betul, Bang. Ada 2 ya, di Warta sama di Metro ya. Betul, di Bandar Lampung sama di Metro. Nah itu kan sekarang lagi musim itu kopi apa namanya, kopi gula merah aren itu ya. Oh, kopi susu gula aren. Iya. Itu kan kopi-kopi anak muda itu kan. Iya. Oke, itu prosesnya gimana tuh, Bung Weli? Proses buatnya, Bang. Proses buatnya. Ya proses buatnya ya sama lah seperti kedai kopi yang lain, menggunakan bahan base espresso, kemudian menggunakan susu, menggunakan gula aren. Tapi yang terpenting bukan takaran atau apa ya, Bang ya. Yang konsistensi rasa. Konsistensi rasa itu yang penting untuk teman-teman kopi shop gitu. Sekarang kan dulu booming ya, kedai-kedai kopi di mana-mana gitu. Betul. Ya. Kalau sekarang sudah agak redup gitu ya, tapi masih banyak juga. Untuk anak-anak muda ini kan jarang sekarang nih yang minum kopi tubruk kayak kita, kopi hitam ini jarang ya, Bung Iya, Weli ya. betul. Kenapa itu ya? Tren ya, Bang. Tren ya. Jadi saya pernah membaca satu tulisan, kita ini kopi ini ada gelombangnya, Bang. Gelombang pertama ya kopi tubruk seperti kita. Gelombang kedua ini yang kopi tubruk seperti kita ini ya generasi gelombang pertama lah gitu, Bang. Gelombang kedua ada kopi sobek, kopi saset. Kopi gitu, saset, oke. Kemudian gelombang ketiga itu ada kopi yang anak-anak muda mulai menggandrungi, saya pikir mulai dari 2015 ke sini gitu. Itu origin, kopi origin gitu. Artinya dengan proses nyeduh segala macam itu kan. Kemudian ada gelombang keempat, yang anak-anak muda, lebih muda lagi gitu kan. Gelombang keempat itu ya gelombang kopi seperti kopi susu gula aren, kemudian kopi yang lainnya. Nah itu, ini ada prosesnya, Bang gitu kan. Nah tadi bicara seduh tadi, kalau teh itu kan saya lihat di Jepang, Cina itu kan ada cara menyeduh yang benar. Nah kalau kopi ini gimana, Bung Weli? Kopi? Ya sama saja lah, Bang. Sama aja. Oh, gimana cara seduh yang bagus itu gimana? Yang baik ya? Saya pikir semua orang sudah tahu lah cara menyeduh yang baik. Yang jelas air itu harus mendidih 100 derajat.
Air. Oke. Kemudian saya selalu ketika ada konsumen di kedai mau beli kopi bubuk gitu kan, saya selalu sarankan jangan menggunakan air yang tidak mendidih. Kenapa? Ya tidak matang bang air kan gitu sampai 100 derajat kemudian Iya, tapi oke. didiamkan 1 menit. Oh gitu. Yang penting sampai mendidih sampai 100 derajat dulu lah. Kalau dia tidak punya termometer, ya diamkan 1 menit. Oh gitu. Iya, tapi kalau dia punya termometer ya main suhu 92, 95. Kenapa harus didiamkan? Kenapa harus suhu 92, 95? Iya, gitu, oke. Bang. Iya. Ya kalau 100 derajat bang, Ya. langsung diseduh di kopi, ya mutung kopinya bang. Mutung kopinya. Saya yakin mutung itu bang. Jadi Mutung, ya. mutung sehingga timbul rasa pahit. Oh gitu. Itu. Oleh karena itu supaya kompleks rasa kita diamkan atau dengan suhu 92 derajat. Kemudian seduh, kalau untuk tubruk ya sama saja, semua konsep seduh kopi itu sama. Jangan sampai suhu seduh itu 100 derajat. Gitu. Bung Wery, saya kan pernah juga membaca artikel atau ya melihat kenyataan lah. Ada teman yang sakit, ya akhirnya dia mengkonsumsi kopi jadi sehat sehingga ada suatu ya salah satu merek kopi yang membrandkan dia bahwa dia itu obat gitu kopi. Gimana menurut Bung Wery? Apa kopi ini bisa jadi obat? Kalau diseduh, diproses, diminum dengan baik dan benar, ya bisa jadi obat, Pak. Jadi obat ya. Jadi obat. Kita minumnya, interval waktunya juga harus dipahami gitu kan. Jangan minum kopi ketika perut kosong, ya akhirnya jadi penyakit kan gitu. Nah, kenapa ada teman kopi shop yang branding kopi obat? Ya memang di dalam green bean biji kopi itu banyak sekali senyawa yang ya saya pikir menjadi antioksidan untuk tubuh kita gitu kan. Oh gitu. Ada kafein, ada klorogenat, ada asam klorogenat, kemudian banyak senyawa-senyawa lainnya gitu. Ya abang kalau minum Paramek aja ada tulisan itu kan di situ mengandung kafein sekian persen. Gitu ya. Oh iya, gitu. Jadi kopi ini memang luar biasa Bung Wery ya. Iya bang, Oke. gitu. Bung Wery kan ini insinyur ya. Kalau nggak salah saudara ya. Kemarin meneliti tentang apa itu? Kalau meneliti bukan bang, kalau proses insinyur ini kan ada namanya rekognisi pengalaman lampau. Jadi pengalaman lampau kita buktikan, kita bukukan sehingga menjadi laporan gitu. Tapi ada satu jurnal, saya harus membuat jurnal gitu dalam proses untuk mendapatkan insinyur itu. Ya jurnal saya kopi karena saya berangkat untuk menjadi insinyur, kemudian dari tahun 2000 ya konsistensi saya tetap di kopi gitu. Oh gitu. Ya jadi kemarin jurnal atau tulisan ilmiah gua itu tentang pengaruh suhu dan lama penyangraian terhadap cita rasa kopi. Itu saja, Bang. Kopi Warta ini kan saya banyak ya minum kopi di mana-mana. Ini untuk Warta sendiri punya cita rasa yang luar biasa. Kalau menurut saya dan teman-teman agak beda. Itu gimana menjaga kualitas rasa itu gimana, Bung Wery? Sehingga rasanya itu ya punya ciri khas lah gimana? Apa yang membuat? Itu bukan karena cita rasanya yang berbeda, karena abang berkawan kali sering nongkrong di situ ngobrol. Enggak. Jadi saya punya teman-teman gitu, ini beda gitu, Warta kopi ini beda gitu. Untuk kopi-kopi yang gula aren itu ya. Iya. Nah itu. Gimana itu, Bung Wery? Memang kopi kita memang beda. Ya secara prinsip sama ya, Bang. Tapi kita memang ada komposisi yang mungkin kita buat sendiri gitu kan, Bang. Ya kalau saya ceritakan di sini ini rahasia dapur kedai itu kan nggak bisa. Tapi ya setidaknya saya 2 tahun ini terus menjaga konsistensi rasa. Gitu ya. Ya. Dan dalam proses membuat itu ya memang kita pakai gramasi ya.
Oh gitu. Ditimbang, makin raca segala macam gitu kan. Tidak sembarang kita misalnya gula arennya, alah mungkin segini, tidak juga bang. Gitu. Tetap pakai gramasi kita timbang itu semuanya. Kalau di metro di mana? Kalau di metro di pusat kota sebenarnya bang, di mana? di depan rumah sakit umum. Oh, depan rumah sakit. Namanya Kopi Suwoning. Kopi Suwoning. Oh, gitu. Itu dari bahasa Belanda. Oh gitu. Karena di metro itu ada namanya Dokter Suwoning. Oh gitu. Nah, kita nempel di situ. Dokter Suwoning itu bukan nama dokternya Suwoning, bukan. Tapi Dokter Suwoning itu tempat tinggal. Oh gitu. Dokters tempat tinggal dokter, para dokter gitu kan. Nah, kemudian kita coba berdiskusi dengan kawan-kawan yang pernah kuliah di Belanda. Kalau saya kasih kopi Suwoning, pas nggak? Pas. Artinya apa? Artinya tempat bermacam-macam kopi. Gitu. Bung Wel ini memproduksi kopi bubuk juga ya? Iya bang, betul. Itu penjualan sampai mana aja, Bung Wel? Ya masih seputaran Lampung, kemudian Pulau Jawa juga sudah. Sumatera kemarin ada beberapa yang ngambil Riau, tapi paling banyak ya Jakarta. Bung Wel ini sangat mencintai kopi ya? Penikmat atau mencintai? Mungkin nggak tahu ya bang apa, tapi kalau mungkin di dedel darah saya ini mungkin sudah hitam kali. Sehari berapa gelas? Saya 5 gelas bang. Sehari 5 gelas? Sehari 5 gelas. Oh tidak mempengaruhi ya? Mah gitu apa enggak? Saya minum kopi ketika perut saya ada isi bang. Oh gitu? Iya, kalau nggak ada isi saya nggak berani ngopi. Tapi saya pernah dengar seorang kiai bilang begini, orang yang pengopi itu umurnya lebih panjang. Amin. Tapi benar itu? Betul. Gitu. Ayah saya itu dulu pengopi. Iya. Ya alhamdulillah sih. 89 tahun tidak pernah sakit ya. Meninggal karena tua juga. Iya. Dia pengopi. Dari pagi itu sarapan cukup minum kopi. Tapi jangan salah bang. Iya. Pengopi juga masuk surga bang. Kenapa? Ini kata kiai. Anekdot kiai zaman dulu nih bang. Iya. Barang siapa yang meninggal di dalam dalam perutnya terdapat sisa kopi, dia langsung masuk surga bang. Oh gitu. Iya. Karena mungkin pengopi dulu 24 jam bacanya Al-Quran terus kan bang. Jadi kalau sekarang mungkin enggak ya bang ya. Gitu ya. Iya. Nah untuk saran-saran ini petani kita ini kan sekarang lagi pada sulit ini Bung Weli. Semua petani kita pada menjerit karena pupuk mahal ya. Mungkin Bung Weli tahu lah dan keadaan kita. Gimana itu membina petani-petani binaan kita, ada nggak keluhan-keluhan itu? Oh, kalau ketemu petani banyak keluhan bang. Gitu ya. Gitu. Jadi kita cukup gembira, cukup senang ketika harga kopi tahun ini luar biasa sampai kalau tahun-tahun sebelumnya 18-20 ribu, sekarang sudah di atas 30 ribu harga basis ya di Teluk sana. Kita cukup gembira bang. Tapi di balik kegembiraan itu ada juga kita sedih ketika harga pupuk ini luar biasa tingginya. Nah, kenapa harga pupuk tinggi? Karena bahan baku pupuk kimia itu nggak ada di Indonesia. Kita harus impor Rusia, Cina gitu kan. Nah, ketika Rusia berperang dengan Ukraina kan pasokan juga terhambat mungkin ke Indonesia, sehingga harga pupuk itu luar biasa. Saya kemarin berdiskusi dengan petani. Tahun kemarin tuh harga NPK, saya sebut merek ini ya bang ya, harga pupuk itu NPK itu sekilonya itu 9.000. Artinya sekarung itu kalau kali 50 ya sekitar 450 sampai 500. Tahun ini 450 ya bang. Tahun ini satu karung itu bisa 1 juta. Artinya sekilonya iya 900 sampai 1 juta. Gitu. Nah, ya dibalik kegembiraan harga kopi naik, tapi tidak diiringi dengan pupuk yang murah gitu kan. Ya sebenarnya sih ada alternatif. Selalu kita dengungkan, termasuk pemerintah juga selalu mendengungkan kita pakai pupuk organik gitu kan. Dengan integrate farming gitu. Integrasi ternak dengan kopi atau ternak dengan tanaman lain, di mana ternaknya menghasilkan kotoran dikembalikan ke kebun kopi.
Tapi tidak semua petani kopi kita mempunyai ternak, gitu. Atau tidak semua petani kita ternaknya mencukupi untuk luasan kebunnya, gitu. Tapi tetap kalau mereka mau pakai kimia, kalau kurang pakai kimia juga, gitu, Bang. Rata-rata petani kopi di Lampung ini, saya tanya di Lampung, itu punya kebun sendiri atau sewa? Untuk saat ini masih banyak yang punya, Bang, punya sendiri. Masih banyak yang punya sendiri, dan menggarap punya orang lain. Oh gitu. Kalau sewa belum lah, Bang. Belum ada ya? Belum ada. Oh, kalau singkong kan banyak yang sewa. Banyak yang sewa. Kalau kopi punya sendiri ya? Punya sendiri, dan rata-rata juga punya sendiri, punya menggarap kebun saudara atau kebun tetangga, kebun orang gitu, digarap. Mereka jadi petani penggarap. Bung Weli, saya mau nanya nih, seandainya saya mau buat kedai kopi, apa nih yang langkah awal itu apa yang harus saya siapkan? Ya punya niat lah, Bang. Jangan kayak seperti kawan pengen buat kedai kopi, tapi duitnya ada tapi nggak jadi-jadi kan. Jadi-jadi gitu. ya. Punya niat ya punya keberanian lah gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk kedai kopi standar nggak besar-besar amat, Bang. Oh gitu. Nggak besar-besar amat biayanya. Butuh dana berapa, Bung Weli? Kalau kita punya tempat sendiri mungkin 75 sampai 100 ya, Bang. Gitu ya. Iya, gitu. Tapi ya tentu juga banyak juga ketika mereka buka kedai, kemudian langsung berapa bulan kemudian tutup, kan itu banyak sekali yang fenomena seperti itu kan, Bang. Gitu ya. Iya, ya artinya kenapa mereka seperti itu? Karena satu mungkin tidak ada passionnya di kopi. Oh gitu. Itu. Di Bandar Lampung sendiri banyak nggak sih kedai kopi? Banyak, Bang. Banyak ya? Iya, setiap sudut, setiap gang ada kedai kopi. Ada ya. Dan ya kita seneng aja kan gitu. Tapi yang saya nggak sukanya, Bang, ada banyak sekali kedai kopi tapi tidak menonjolkan kopi Lampung. Itu aja yang saya agak kecewa. Oh gitu ya. Karena pernah saya ke satu kedai gitu kan, ngobrol, pengen ngobrol sama kawan, saya minta kopi Lampung, nggak ada. Padahal apa namanya di reklamenya itu pejabat minum kopi juga. Iya dong. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kayak Starbucks itu bukan kopi Lampung ya? Ada juga, Bang, kopi Lampungnya. Oh gitu. Gitu, iya. Dia tidak diwajibkan ngambil kopi dari Lampung? Tidak. Tidak ya. Bebas juga ya. Bebas. Kalau kita warta kopi pemasoknya dari mana? Pure Lampung, Bang. Lampung ya. Iya. Tanggamus atau? Tanggamus Lampung Barat. Tanggamus Lampung Barat. Iya. Oke. Rata-rata berapa pengeluaran kita di kopi? Berapa ton gitu untuk pengeluaran kita untuk kopi? 1 tahun, Bang, nggak banyak lah, Bang, gitu kan. Kita kan selain kopi bubuk, kita juga kopi dari petani itu kita gunakan juga untuk kedai kan gitu. Bung Weli ini kan buka kedai kopi karena hobi ya, karena ASN kan. Betul, Bang. Jadi karena hobi ya, Iya. penikmat ya. Jadi kalau kata saya itu penikmat itu bisa rasa merubah suasana katanya. Iya. Ya, tapi kalau bukan penikmat, suasana bisa mempengaruhi rasa. Ini untuk saran teman-teman nih, Bung Weli. Iya. Nah, saran-saran teman anak-anak muda nih yang pengen jadi petani kopi, katanya kan lagi didengung-dengungin nih. Apa bisa nih anak-anak muda kita jadi petani itu gimana, Bung Weli? Bisa, Bang. Bisa ya? Wajib itu. Wajib ya? Saya minta, ya bukan minta ya, saya berpikir ini wajib anak muda pulang lagi ke Bung kampung. Weli ini kan sarjana pertanian nih. Iya. Ada nggak sarjana pertanian yang jadi petani kopi? Banyak, Bang. Banyak ya? Oh iya. Serius? Kawan-kawan saya di Lampung Barat itu Iya. ada sarjana pertanian jadi petani kopi. Gitu ya? Iya. Sukses ya? Sukses, Bang. Alhamdulillah. Malah jadi anggota dewan kan. Suksesnya jadi enggak yang murni petani. Banyak, Bang. Sarjana yang murni petani Iya. banyak. Oh gitu. Sarjana, kemudian D3, kembali ke petani. Dan saya selalu bertemu dengan petani muda, Bang. Oh, gitu. Ada beberapa petani binaan kita ya umurnya 45 tahun ke bawah. Gitu. 45 tahun itu masih muda, Bang. Jangan ditua-tuakan. Pikir saya di bawah 30 tahun. Banyak, Bang, ya. Jadi 45, 40, 30. Beberapa petani kawan-kawan saya di Lampung Barat Tanggamus itu ya umurnya di bawah 40 tahun semua. Gitu ya. Gitu, iya. Tapi rata-rata petani kopi sekarang udah lumayan ya penghasilannya. Iya, jadi saya senang ketika teman-teman kawan-kawan kita ya
petani milenial gitu kan. Ketika Pak Menteri mendengungkan ada petani milenial, ya saya senang aja Bang gitu kan. Bahwa mereka harus pulang kembali ke desa. Saya dulu pernah ngajar jadi guru Bang. Kalau dulu namanya SPMA lah ya. 5 tahun saya ngajar di sana. Pengalamannya banyak juga, Bang. jadi guru jadi guru perkebunan juga Bang. Jadi begitu ya? Iya, jadi anak-anak didik saya banyak rata-rata anak petani. Dan mereka banyak ke sekolah itu naik motor. Motor-motor keluaran baru gitu kan. Saya tanya dari kebun ya? Iya. Kamu yang panen sini? Enggak, dibeliin bapak. Jadi kamu selama ini ngapain di rumah? Bantu bapak nggak ke kebun? Enggak. Tapi kamu kok bisa dapat motor yang minta beliin bapak? Katanya. Nah, merubah ini Bang, gitu kan. Merubah anak-anak dulu masih setara SMA lah, SPMA itu. Merubah anak-anak SMA itu untuk kembali ke kampung untuk menderes karet, kemudian untuk panen sawit, gitu kan. Itu susah Bang, karena mereka pikir ngapain kotor-kotoran? Dapat duitnya juga nggak seberapa, gitu kan. Tapi kok bapaknya bisa beli motor? Motor dulu ya motor-motor keluaran terbaru. Nah, untuk merubah isi kepala ke anak-anak muda gitu kan, ya tentunya ya harus disiapkan juga sarana prasarana ya Bang. Sebagai contoh, jadi sebagai contoh begini, ya ketika harga yang tidak menentu, mereka sudah berkeringat-keringat anak muda, tapi ketika dijual harga kok turun, gitu kan. Nah ini yang harus sarana, prasarana, kemudian semuanya harus disiapkan. Mungkin abang tahu lah, banyak di bank-bank itu sarjana pertanian yang kerja, gitu kan. Iya. Nah ini sarjana pertanian ini sarjana yang agak aneh juga. Yang paling sedikit jadi petani ya. Bung Mary, kan Bung Mary buka kedai kopi di Metro ya. Nah, itu saya lihat tiap Jumat ada kegiatan makan-makan gratis. Apa niatannya itu Bung Mary? Ya, ini kalau tidak salah udah masuk ke Jumat ke-28 sih Bang kemarin. Tiap Jumat itu ya? Tiap Jumat kita makan gratis. Dan bukan saya sendiri Bang itu. Oh gitu. Ada beberapa kawan komunitas, alumni teman-teman saya di Metro gitu kan. Saya ajak lah, yuk mau nggak gitu. Karena saya punya pengalaman sih Bang. Mungkin saya mau cerita lah sedikit. Iya, boleh gitu. Kenapa saya mencetuskan ada makan gratis di Metro itu, di kedai Metro. Saya dari 2019 menyantuni anak yatim Bang. Gitu. Siapa anak yatim ya kawan dekat sendiri, sudah seperti saudara ketika orang tuanya meninggal. Nah, ya yang saya pahami di agama Islam itu Bang, ya. Siapa yang menyantuni anak yatim akan dilipat gandakan rezekinya. Benar. Saya percaya itu. Ya. Gitu kan. Tapi bukan seperti yang Ustadz yang satunya Bang, bahwa kita nanam sekian dapatnya kalinya 70 kali lipat, itu enggak. Enggak. Ya. Sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang, dan saya sudah mendapatkan balasannya kalau menurut saya gitu kan. Ya mudah-mudahan dapat balasan lagi nanti kan gitu. Pasti itu. Iya. Apa itu balasannya? Ketika anak saya itu yang tua itu diterima di diterima di kedokteran di 2 universitas yang berbeda. Gitu. Di mana itu Bang Weli? Di UGM dan UI. Oh sekarang di UI ya? Iya. Nah jadi mungkin yang lebih pintar dari anak saya banyak, tapi tidak seberuntung anak gua, gitu kan. Nah, saya meyakini ini balasannya ketika saya itu jalur resmi ya, jalur murni maksudnya. Jalur murni Bang. Jalur murni. Iya. Oke. Kemudian dengan biaya yang mungkin di kedokteran, masuk kedokteran kata mereka sampai puluhan ratusan juta seperti yang ditangkap kemarin. Itu alumni gua tuh Bang. Itu universitas gua tuh Bang. Sedih juga gua dengar ya. Gimana? Tapi enggak sampai segitu Bang. Enggak sampai puluhan juta saya masuk. Oh gitu. Hanya UKT sudah. Ketika keluar UKT saya banding saya diterima. Begitu mudahnya jalan ini kan gitu. Jadi masuk ke kedokteran itu sangat murah sebenarnya kalau jalur murni ya. Jalur murni murah Bang. Oh gitu. Kalau boleh tahu berapa UKT? Bung Weli untuk kedokteran di UI? Hanya 6 juta Bang. 6 juta? Iya. Itu udah banding dari 7,5 juta saya banding turunnya 6 juta. Itu toh?
Iya. Wih, luar biasa nih. Ya. Makanya saya pikir ini kemudahan ya. Kemudahan, kemudian anak saya bisa masuk dengan seperti itu. Saya pikir mungkin ya saya yakini bahwa banyak yang lebih pintar gitu. Tapi Allah memberi jalan gitu. Itu rezeki yang paling utama. Iya. Karena rezeki yang paling utama itu anak yang soleh itu. Amin. Ya kan? Iya, Rezeki betul. tertinggi itu kesehatan. Iya. Kalau harta itu kan rezeki terendah itu. Nah, kemudian saya bercerita ke kawan-kawan Iya. gitu kan, yang di metro. Begini. Ya udah kita buat dari 10.000, ada yang 20.000, bahkan ada yang tidak nyumbang. Oke. Karena dia tidak punya duit. Tapi dia ngomong begini, saya ini pengen masuk surga juga seperti kalian. Tapi saya nggak punya duit. Oke. Gimana kalau saya yang masak? Kata dia. Merinding nih bang. Oh gitu ya. Saya masak, kata dia. Ya sudah. Jadi setiap minggu dia masak, diantar ke kedai. Ya udah. Dan yang membuat saya senang itu, yang makan itu kaum tukang beca, tukang rongsokan, kemudian penjual-penjual makanan di rumah sakit umum. Itu luar biasa, satpam segala macam. Siapapun boleh makan. Gitu. Sampai kurang-kurang bang. Oh gitu ya. Iya. Sampai saat ini itu ya. Sampai sekarang. Dan ini udah masuk ke minggu Jumat ke-28. Insya Allah. Ya seterusnya lah gitu. Kita diberi rezeki, diberi kesehatan kan gitu. Amin. Bung Wery, sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya biasanya mau nanya nih. Semua kehidupan itu kan ada masa down lah. Ya, terpuruk kita. Betul. Nah, Bung Wery pernah mengalami itu? Sering bang, Sering. naik turun. Bukan yang paling down, istilahnya yang membuat berubah. Kan kita itu ada kejadian yang merubah kadang-kadang kebijaksanaan kita, sifat kita sehingga kita menjadi lebih baik. Ada nggak? Ada bang. Apa itu Iya. kabarnya? Untuk berbagilah sama teman-teman. Biasanya kan orang berubah itu setelah ditangkap KPK baru berubah. Enggak, ini contoh gitu. Maksudnya yang buat kita, kayak saya kan kejadian di 2003 membuat saya sangat berubah jauh 360 derajat. Nah gimana Bung Wery? Kejadian apa bagi Bung Wery? Ketika saya tidak selesai di Perancis bang. Pernah sekolah di Prancis? Iya. Oh gitu. Seperti orang gila saya waktu itu. Oh gitu. Betul bang. Jadi saya pulang dari Perancis. Itu sekolah apa, Bung Wery? S2 bang. S2 ya? Iya. Oh. Jadi pulang ke Indonesia untuk penelitian, sudah dapat data segala macam. Ya memang kebodohan kita juga kan. Kelalaian lah, bukan kebodohan, kelalaian kita sehingga data kemudian tulisan saya hilang gitu kan. Oh gitu. Entah lupa naruh atau diambil orang gitu. Sehingga membuat saya down. Ya akhirnya saya nggak kembali lagi ke sana kan gitu. Tapi biasanya ada istilah berkata begini, suatu saat kita akan bersyukur dengan kegagalan yang kita alami. Itu Bung Wery. Iya betul. Kita akan bersyukur dengan kegagalan yang kita alami. Mungkin kalau Bung Wery nggak gagal, terpikat wanita Prancis. Bisa jadi ya bang. Nggak pulang-pulang lagi kan kita. Oke, terakhir nih Bung Wery, Iya, Bang. sarannya untuk tentang rumah ini biasa karena kita ini kan rumah sehan. Jadi rumah bagi Bung Wery itu apa? Itu. Rumah bagi saya. Iya, rumah bagi Bung Wery itu apa? Ya tempat mencari inspirasi bang. Kalau saya ya tempat mencari inspirasi. Iya. Kenapa ada satu tempat di rumah itu yang saya bisa ngerokok, Oh gitu. bisa duduk kan gitu. Duduk sambil merokok, minum kopi. Saya nggak tahu karena saya pikir ketika kita di meja ada segelas kopi, saya nggak tahu kenapa selalu ada ide-ide liar lah kalau saya bilang kan gitu. Kapan-kapan undang saya ngopi di rumah. Gak usah di rumah bang, di kedai juga bisa kan gitu. Iya. Di kedai juga bisa karena segelas kopi ini bisa. Ya nggak tahu kalau saya bang selalu ada ide-ide liar yang harus saya kerjakan kan gitu. Gitu. Terima kasih banyak ini Bung Wery atas ilmunya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Oke teman-teman sekalian, sampai sini dulu. Kita jangan lupa share, like, dan subscribe
channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.